Baik, selamat bergabung kepada Pak Agus selaku dosen bimbing saya di mata kuliah jaringan komputer. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan praktikum mengenai cara menghubungkan 3 PC yang bisa terhubung dengan internet. Tetapi pada kasus kali ini, 3 PC tersebut harus dihubungkan terhadap suatu router, yang dimana router ini bisa terhubung dengan internet seperti itu. Router di sini menggunakan NAT, menggunakan network NAT, dan memiliki 2 adaptor Ethernet, yaitu Ethernet 1 dan Ethernet 2. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi VirtualBox, Oracle VirtualBox, yang dimana di sini akan mensimulasikan proses dari penghubungan internet tersebut. Nah, sebelumnya di sini kan sudah ada langkah-langkahnya terlebih dahulu. Tapi di sini kita akan sebelum kita melakukan langkah-langkah ini, kita harus melakukan setting terhadap beberapa aplikasi tersebut. Ya, yang pertama yaitu kita harus punya dua aplikasi, yaitu router OS dan PC. Nah, dimana router OS ini adalah OVA khusus untuk Oracle VirtualBox Appliance. Nah, lalu di sini untuk PC-nya saya menggunakan OVA dari Windows XP 32 bit, ya, supaya tidak memperberat kerja laptop, ya. Jadi untuk yang pertama di sini kita harus setting routernya terlebih dahulu. Masuk ke settings. Nah, di sini kita masuk ke bagian expert, lalu klik network. Nah, di sini kita harus melakukan setting, yaitu kita harus menyalakan 2 adapter, ya, di sini yaitu enable network adapter yang pertama, lalu enable network adapter yang kedua. Untuk yang pertama kita menggunakan attach to NAT. Nah, di mana NAT ini adalah settingan router untuk menghubungkan dengan internet, ya. Nah, lalu untuk yang adapter kedua ini akan terhubung dengan internal network. Nah, maksud dari internal network ini adalah router ini bisa terkoneksi dengan PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, sedangkan untuk NAT ini digunakan untuk menghubungkan router dengan internet seperti itu, ya. Nah, lalu di sini pastikan juga dia namanya digunakan switch saja supaya bermudah. Nah, setelah sudah kita langsung ke setting PC. Nah, untuk PC tersebut kita gunakan network adapter 1 saja, lalu kita gunakan internet network juga. Nah, di sini kenapa kok kita pakai internet network? Supaya dia bisa terhubung dengan router, dan juga kita gunakan nama yang sama, ya, supaya bisa terkoneksi dengan router OS. Setelah sudah, kita langsung jalankan saja. Kita klik start di sini. Lalu untuk PC satunya kita nyalakan juga. Kita sambil menunggu. Nah, lalu setelah itu setelah ini kan untuk router OS-nya dia langsung menyala, ya. Nah, di sini kita nggak perlu mengetikkan apa-apa karena kita hanya perlu menyalakan routernya saja. Nah, ini untuk Windows-nya. Ini saya menggunakan Windows XP. Dan di sini masih agak loading. Nah, setelah sudah, kita langsung masuk ke Windows box-nya. Oke. Nah, setelah sampai di Winbox ini bisa diakses di bagian bawah. Pada ini ada tombol ini Winbox, atau langsung klik start, atau langsung all programs. Ini nanti ada Winbox juga. Nah, di sini kita langsung gunakan Winbox. Nah, di sini kita hubungkan kita dalam buka aplikasi Mikrotik ini, kita langsung konekkan dengan router yang ini, ya, kita sudah buka. Nah, tapi cara menghubungkannya adalah dengan cara mengklikkan 3 titik di sini. Nah, di sini langsung muncul pasti. Ya, ini adalah MAC address-nya, terus juga ini ada IP address-nya, dan identity-nya nih harus dipastikan Mikrotik. Nah, setelah itu nanti langsung dikonekkan saja. Nah, tapi pada kasus kali ini kan karena saya sudah terhubung, jadi langsung diklik aja, langsung bisa. Lalu kita connect. Nah, setelah nanti sudah terkonek, ya, kalau misalkan nanti kita sudah ngatur settingnya sudah benar di sini,
di router OS sama di PC-nya di setting ini, nanti pasti bisa terhubung dengan ini. Kita login sebagai admin ceritanya. Nah, lalu setelah itu kita akan buat DHCP client untuk Ether 1, lalu kita apply ya DHCP client lalu Ether 1. Nah, di sini langsung klik aja di tanda plusnya ini. Kalau memang nanti kan kalau untuk pertama kali memang belum ada, nanti langsung di interface, nggak usah diklik apa-apa ininya, kita nggak usah inputkan apa-apa, lalu apply terus kita klik OK ya. Tapi karena saya sudah membuatnya, jadi otomatis sudah langsung muncul. Nah, di sini pastikan nanti dia sudah ada IP address-nya ya, supaya aplikasinya bisa berjalan dengan baik. Nah, setelah sudah selesai, nah ini kan kita buat DHCP client di Ether 1. Nah, lalu yang kedua kita isikan IP address di Ether kedua ya. Tadi kan kita sudah setting Ether di sini ya, kita sudah setting Ether di sini adapter 2. Nah, ini dengan IP 192.168.1.1/24. Nah, caranya adalah dengan pergi ke ini, kita pergi ke IP, lalu kita klik addresses. Di sini kita tambahkan saja. Nah, di sini kita ketikkan 192.168.1.1. Jangan lupa slashnya, /24 ya, ini adalah subnetnya. Lalu gunakan interface Ether 2 ya, lalu jangan lupa di apply lalu di OK. Nah, nanti otomatis dia akan langsung muncul seperti ini ya. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke NAT. Kita di sini akan membuat kita pergi ke firewall. Di sini kita membuat NAT-nya. Nah, lalu nanti kan otomatis pertama akan masuknya di filter rules ya. Jadi langsung klik aja di NAT. Nah, di sini kita klikkan plus, tanda plus di sini. Nah, lalu pastikan change-nya ini menggunakan src NAT ya. Lalu kita gunakan out interface-nya, gunakan Ether 1. Lalu action-nya gunakan masquerade ya, gunakan masquerade action-nya, di tab action-nya, lalu di apply terus di OK. Nah, nanti otomatis dia akan muncul seperti ini ya. Ini adalah masquerade. Nah, ini action-nya ini dia masquerade, C-nya scrnet, dan out interface-nya Ether 1. Nah, setelah itu kita pergi ke DNS. Ya. Di sini kita pergi ke DNS, lalu allow remote request, lalu kita apply terus kita OK kan juga. Nah, setelah itu setelah sudah selesai ya, kita buat DHCP server dengan mengklik DNS setup, lalu authorization-nya to give out sampai 50. Jadi kita pergi ke DHCP server. Nah, kita DHCP setup. Nah, di sini pastikan nanti kan gunakan Ether 1 ya, Ether 1. Ini next aja terus. Oh sorry, mohon maaf, ini kita pakai Ether kedua. Kita accept terus. Nah, tapi karena di sini saya sudah membuatnya, saya fokus saja. Oh ya, ke DHCP setup ya, jangan lupa. Ini accept gateway-nya benar. Nah, lalu ini ada to give up. Di give out ini kita sampai masukkan aja 50. Sebenarnya bisa sampai 254 tadi bisa, tapi kita hanya kasih contohnya 50 saja. Nah, next listnya juga oke. Dan lalu setelahnya sudah selesai. Nah, setelah itu kita coba cek IP address-nya di JMT dengan IP config. Nah, di sini kita memastikan apakah PC-nya kita ini sudah terhubung dengan internet atau belum. Ya, kita ketikkan IP config. Oke, nah di sini dia sudah terhubung dengan IP address-nya ya, yaitu 150. Nah, di sini kita coba ping 888 ya, ini adalah IP address dari Google. Nah, di sini menerima reply. Nah, otomatis di sini bisa terhubung ke internet seperti itu. Nah, nanti kan kita disuruh untuk membuat 3 PC ya di sini kan ya. Nah, caranya cukup mudah. Di sini kita tinggal clone-kan saja. Nanti di sini pastikan nanti kalau kita sudah berjalan dengan selesai ya. Ini kita sudah bisa ngeping.
kita juga cek IP config-nya dia sampai 150. Nah, kita langsung close aja nggak apa-apa. Nah, power of the machine ya. Nah, habis itu nanti kita bisa clone-kan dari PC ini. Dari PC 1 ini kan udah selesai nih kita settingnya. Jadi kita langsung clone aja seperti itu. Ini saya buat contohnya aja. PC 2 langsung saya klik clone. Nah, di sini klik aja link clone. Ya, pastikan link clone. Lalu snapshotnya gunakan current usage state. Ya, supaya kenapa? Supaya kita nggak perlu capek-capek setup lagi kayak tadi kan, karena step-stepnya cukup panjang seperti itu. Nah, lalu di sini kan karena sebelumnya saya sudah mengklonkan dari PC 1, kita langsung nyalakan saja untuk 3 PC ini ya. Nah, kita tunggu saja sambil Windowsnya masih tunggu ini untuk PC 3. Ya, ini sebenarnya cukup berat ya. Untuk Windows XP saja sudah cukup berat. Nanti ini untuk Windows error sistemnya ini tidak perlu tidak perlu nggak apa-apa. Nah, di situ kita klik CMD-nya kan. Nah, di sini kita pastikan ya tadi ya. Untuk IP config-nya gunakan setnya ini kita gunakan IP config-nya. Ini kan perlu dilihat ya, ini 150. Ini kita klik juga, ini kan pastikan dia sudah terhubung dengan MikroTik-nya. Connect awalnya sudah terhubung dengan MikroTik. Lalu kita coba ketikkan IP config. Nah, ini 1.46 ya. Loh, tapi kan 1.46 udah berarti otomatis dia sudah terhubung dengan MikroTik-nya seperti itu. Langsung bisa saja seperti ini. Nah, ini untuk PC 3-nya. Sebentar ya. Oke. Kita masuk CMD. Nah, lalu kita ketikkan IP config-nya. Nah, di sini 1.45. Ya, saya anu lagi biar terlihat. Nah, ini 1.45. 1.45 ya. Nah, ini 1.46. Sebentar, saya maksudnya hilang. Oh, ini 1.46. Ini 1.50 ya. Jadi ini PC 1, PC 2, lalu ini PC 3 ya. Di sini kita mau pastikan ya apakah mereka bisa ngeping atau tidak. Ya, pastinya bisa ngeping kalau sudah punya IP-nya, sudah ada subnetnya juga, bahkan sudah punya default gateway-nya ya. Juga sudah punya. Oke, kita mau coba ya apakah bisa ngeping dari satu PC ke PC lain. Tentunya bisa ya. Ping 192.81 titik. Ini 46 ya, 46. Nah, dia dapat reply. Ya, dapat reply dari ini jadi 46. Nah, kalau misalkan saya klik random ping 192.168.1.8 10 deh. Kan tadi kan hanya terhubungnya kan ada 50, 46 nih. Kita coba. Nah, dia nggak dapat reply sama sekali ya. Karena kenapa? Karena nggak ada komputer yang terhubung dengan IP 10. Yang terhubung hanya 3, yaitu IP ini PC 1 ini dengan IP 50, PC 2 ini IP-nya sampai 46. Nah, PC 3 itu IP-nya sampai IP-nya dia di 45 seperti itu. Ya, jadi itu adalah cara menghubungkan 3 PC dengan router NAT. Ya, di sini kita juga bisa terkoneksi dengan internet seperti itu. Ya, jadi mungkin sekian dari presentasi saya dari praktik menghubungkan 3 PC dengan router NAT yang bisa terhubung dengan internet seperti itu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.